Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pembahasan, baiknya kita sapa-sapa dulu dong guru kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Tinggal di Jakarta punya tetangga nggak? Punya dong Ustadz. Siapa tetangga kanan? Tetangga kanan. Memang udah ketemu, udah salaman, tapi nggak nanya nama Ustadz. Kirinya? Kirinya ada banyak sih, aja, ada Bu Heni, ada banyak. Siapa nama Pak RT-nya? Haji Latif. Kan ini kebetulan gede banget, daerah Kebagusan itu gede banget, jadi nggak mungkin dong bisa ini gitu. Bukannya rumahnya kan depan kantor camat? Iya, cuman kan kantor camatnya lagi dibangun ulang gitu, Ustadz. Ustadz Syam apa kabar? Banyak juga alasannya, sehat Rian. Alhamdulillah. Sehat. Kali pulang dari sini harus tanya-tanya ya. Iya. Siapa ketua RT, siapa di depan rumah, tak kanan kiri. Dari pertama Sugeng Tarin tanya satu nama. Iya harus. Insya Allah. Gimana rasanya Rian subuh-subuh udah di cecer dengan pertanyaannya tentang tetangga nih? Kaget dong pastinya, karena kan tetangga itu kan juga yang membantu kita pertama kali saat terjadi apa-apa. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Silahkan. Kesal sering diejek, pria di Tangerang cetak Getok Ustadz. Getok. Cetak. Getok kepala tetangga pakai palu. Ya Allah. Allahu Akbar. Bikin KTP cetak. Wah, gimana Ustadz? Aduh. Tega banget ya masa sesama tetangga kayak gitu Makanya sih. tetangga itu harus terbaik-baikin. Ya Allah, ini memang harus banyak belajar lagi kita nih. Masalah tetangga penting. Iya, Makanya penting. saya tadi pagi pas masuk langsung nanyain masalah tetangga. Iya bener sih, makanya jamaah di rumah. Ini ya jamaah di rumah saya bilang ya. Dari Abdullah ibnu Amru ibnu Ash dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, teman terbaik di sisi Allah itu adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya. Dan juga tetangga yang terbaik itu adalah tetangga yang berinteraksi terbaik dengan tetangga di sebelahnya. Karena memang kalau nggak ada tetangga siapa sih yang bantu kita? Iya, betul. Makanya hari ini kita bahas adalah tetangga kok gitu sih. Tetangga kok gitu sih? Tetangga kok gitu sih? Tetangga kok gitu sih? Iya, makanya ini Ustadz, ini saya mau tanya sama Ustadz nih. Ternyata banyak nih yang lupa mengenai adab bertetangga yang baik dalam Islam. Sebetulnya adab bertetangga yang baik dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz Maulana? Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, izin guru kita Ustadz Ahmad kan, Ustadz Sam kan? Kan? Oh iya boleh. Saya Ustadz Maulana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita membahas tentang tetangga. Nggak usah jauh-jauh pembahasan. Pembahasan dekat-dekat aja. Kenapa? Bagus sekali pertanyaan tadi, Mas Rian. Tentang adab-adab bertetangga. Ingat ya, nggak usah terlalu tinggi ilmu kesini dulu. Adab-adabnya dulu. Bagaimana kita beradab tentang tetangga. Harusnya kita salam. Ingat ya, 3S. Salam sapa? Senyum. Harus. Dan tidak mengganggu tetangga. Jangan pernah, ingat, jangan pernah tetangga kita tidak aman gara-gara kita. Lalu kalau memang tidak bisa berbuat baik, minimal tidak mengganggu. Mengatasi gangguan yang tidak akan merepotkan dia. Jadi bukan diri kita, tapi membahayakan, merepotkan dia. Mohon maaf, sampah kita, bangunan kita meninggikan bangunan, tidak boleh. Jangan sampai matahari tidak mengenai rumah tetangga kita. Lalu yang paling penting juga memaafkan. Karena kita bertetangga manusia, bukan bertetangga dengan malaikat. Pasti ada salah, ada kehilafannya. Maka bersiap-siaplah untuk bisa memaafkan. Apalagi adab-adabnya, bagaimana kita bisa menolong. Ingat ya, ada haknya tetangga. Seperti membesuk tetangga. Apalagi tetangga kan ada 3. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak, dia adalah tetangga kita walaupun dia bukan orang muslim. Tapi dia tetangga kita. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak.
dia tetangga kita, berarti ada haknya sebagai tetangga. Dan ada haknya sebagai muslim. Jadi dua haknya dia. Ada juga tetangga yang memiliki 3 hak. Dia adalah tetangga kita, dia adalah muslim, dan dia ada hubungan keluarga dengan kita. Maka besuklah dia kalau sakit. Tolonglah kalau dia butuh pertolongan. Dan kalau dia memiliki kelebihan, jangan pernah iri sama tetangga. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi. Tetangganya naik mobil baru, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi, mati dia. Janganlah. Berdoalah, bantulah, bahagialah. Dan ingat, tidak menghalangi tetangga. Menjaga haknya tetangga. Ingat, ada haknya tetangga. Apalagi kalau dia butuh pertolongan, bantulah. Utamanya yang terdekat, yang paling dekat dengan pintu kita. Ukurannya dari pintu kita. Siapa yang paling pertama dibantu. Bahkan nilai pahalanya jauh lebih besar pahalanya kalau kita membantu tetangga daripada orang yang lain. Mohon maaf. Dan kalau memang dia berduka, kita harus menghiburnya. Sekali lagi, menghiburnya mereka. Ada namanya takziah dan sebagainya. Dan kalau dia berprestasi, dapatkan kebahagiaan, dapat nikmat, ikut bersyukur, ikut bahagia. Bukan julid, bukan iri, bukan bahagia di atas penderitaan orang. Atau tidak senang dengan kelebihan orang. Makanya ayo, bertetangga itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita mendapatkan banyak pahala karena disebabkan karena tetangga. Masya Allah. Jadi tapi harus ada adabnya. ada hak tetangga. Gitu. Iya. Jadi Ustaz, kalau ada tetangga, pohon mangga tetangga ini kan masih buahnya tergantung ke... Ya. Maka kalau sudah berpindah ke sebelah, maka bukan lagi yang punya ini, yang punya adalah yang dilewati. Oh, berarti hak orang juga ada. Tapi gitu, tetap, ya namanya pasti merasa dia yang punya. Iya, baiknya sih biar nggak jadi masalah sama tetangga, izin aja gitu. Iya. Ustaz. Iya, karena pengalaman sih Ustaz. Pengalaman. Bercanda Oh, Ustaz. nanti kita ulik Nanti lagi. kita bahas setelah ini ya. Oke, baik. Baiklah nih Ustaz Khan ya, saya mau bertanya nih pada Ustaz Ustaz Khan. Khan. Oh, bagus lah. Ustaz Ahmad Khan. Tidak apa-apa Ustaz Khan. Iya boleh. Ustaz Khan, Ustaz Ahmad Khan. Nah, Ustaz ini bagaimana nih menghadapi tetangga yang suka nyinyir? Nah, itu gimana sih? Ngomongin kita ya. Iya, cara kita nyikapinnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang baru, Ustaz Ahmad kan baru pindah rumah. Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi tetangga yang nyinyir terhadap kita? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah." Haram masuk ke dalam sorga seseorang tetangga yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Maka nyinyiran itu adalah gangguan buat tetangga yang lain. Maka ketika seseorang nyinyir terhadap tetangganya, maka orang tersebut dipastikan tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinyinyirin dia akan terganggu dengan nyinyirannya. Maka pesan buat para tetangga, jangan suka nyinyirin tetangganya. Kalau mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk ke dalam surga, cium harum surga pun diharamkan buat orang yang suka nyinyirin tetangganya karena tetangganya nggak aman daripada gangguannya. Dan bagaimana caranya menghadapi nyinyiran tetangga? Ada 5 cara berkelas yang bisa kita lakukan untuk menghadapi nyinyiran tetangga. Yang pertama, abaikan saja. Kata Imam Syafi'i, fa idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairu min ijabati as-sukutu. Ketika engkau diajak bicara oleh orang bodoh, maka jangan kau jawab. Sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Ketika engkau berjalan di satu komplek, tiba-tiba ada seekor anjing menggonggong, apakah engkau akan membalas gonggongannya? Maka engkau akan tinggalkan. Maka jangan kita hiraukan, biarin aja dia capek sendiri. Dia mendapatkan dosa, Anda yang mengabaikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan sebagai penyemangat. Ketika ada orang yang nyinyirin kita, jadiin aja sebagai penyemangat. Contohnya, sesuatu dari keburukan yang disampaikan bisa jadi motivasi kita untuk meraih kesuksesan. Mungkin menurut saya, tim kreatif Islam itu indah ini menjadikan tema juga mungkin karena pengalaman dinyinyirin tetangga. Sepertinya. Akhirnya dijadiin tema. Tapi kalau tetangga yang baru aman. Aman, alhamdulillah. Ya, jadi bisa jadi penyemangat. Orang lain dia mendapatkan keburukan, kita malah jadi tema. Akhirnya jadi sesuatu yang positif dan Yang juga ketiga. jadi manfaat berkah. Yang ketiga. Yang ketiganya adalah balas dengan sikap baik. Jadi biarin orang jahat sama kita
kita balas dengan kebaikan. Bukan karena mereka pantas kita baikin, tapi karena pada dasarnya kita adalah orang yang baik dan tidak membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan, tetapi membalas dengan kebaikan. Itulah ajaran dari baginda Rasul Nabi Muhammad. Yang keempat, balas dengan prestasi. Tunjukkan kreativitas kita. Balas dengan prestasi sehingga sesuatu yang ada pada diri kita malah justru jadi sesuatu hal yang positif. Dan ini akan menimbulkan keberkahan. Dan ketika sudah ada keberkahannya, bagi juga kepada tetangga-tetangga. Sehingga dia tidak akan julid dan nyinyir lagi kepada kita. Mungkin prestasi yang kita dapatkan dan kita raih, mereka tidak merasakannya. Sehingga mereka nyinyirin kita. Dan yang terakhir, yang kelima, doakan tetangga dengan doa yang baik. Di antara salah satu doanya para aslafun soleh, mereka berdoa, ya Allah, berikan karunia kenikmatan yang banyak dan melimpah kepada tetangga saya, agar mereka mendapatkan kesenangan dan pada akhirnya lupa dengan kenikmatan saya. Allah. Dan di antara salah satu doanya, Nabi Allah Daud alaihissalam di dalam kitab Kitabul Adab yang dikarang oleh Said Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu dijelaskan ada doa Nabi Daud yang Nabi Daud baca, yang diriwayatkan oleh Imam Darimi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min jarisu, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk. Maka amalkan ini doa-doa, insya Allah 5 cara berkelas ini adalah sikap yang paling dahsyat untuk menanggapi tetangga yang suka nyindir kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti kita baiknya ya Ustadz Ahmad ya, kita berdoa untuk tetangga yang baik-baik dan berdoa kepada Allah. Betul. Untuk berlindung dari tetangga yang buruk, mungkin tidak baik. Betul. Gitu, Masya Allah. Terima kasih Doain Ustadz. juga tetangganya biar dapat nikmat yang banyak, jadinya dia senang dan lupa sama kenikmatan Bener. kita. Dan juga baiknya kita membalas itu dengan prestasi, Betul. dengan kebaikan. Betul. Ya, pasti kan Allah juga pasti memberi kita kebaikan terus. Betul. Gitu, Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih Ahmad Ya, kan. sama-sama. Tapi Ustadz Syam ya, tetangga adalah saudara yang paling dekat ya, karena Paling kan dekat. Karena kalau ada apa-apa pasti tetangga yang bantu duluan. Betul. Gitu kan. Gak mungkin keluarga, saudara, sepupu atau yang lagi jauh gitu. Tapi bagaimana jika ada tetangga yang milih-milih untuk saling membantu atau berteman? Mohon penjelasannya, Ustadz Syam. Milih-milih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Maulana, Tukurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu indah yang pastinya punya tetangga. Karena kita bukanlah orang yang tinggal di hutan sendirian, tapi kita hidup bertetangga dengan saudara-saudara kita. Maka subhanallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tetangga itu adalah saudara yang terdekat. Sebelum kita membahas memilih-milih teman, ternyata ada satu ungkapan dalam riwayat, al-jar qablad dar. Jangankan memilih untuk membantu tetangga, justru kita diperintahkan untuk memilih tetangga itu sendiri. Maka dikatakan al-jar qablad dar. Cari tetangganya dulu, baru cari perumahannya. Beli tetangga dulu, baru beli rumahnya. Lihat dulu tetangganya, baru lihat rumahnya. Ada orang udah survei bangunan, survei rumah, tapi dia tidak survei lingkungan seperti apa yang dia akan tempati. Maka ternyata disarankan bagi seorang yang ingin tenang kehidupannya, al-jar qablad dar. Pilihlah tetanggamu dulu, baru engkau pilih perumahanmu, baru engkau pilih rumahmu. Karena kebanyakan orang, dia ketika survei suatu rumah, maka yang disurvei adalah bentuk bangunannya, bagaimana jalanannya, akses tolnya, subhanallah. Namun ternyata tetangganya adalah tetangga yang tidak sholat, tetangga yang tidak saling mengajak kepada kebaikan. Maka jangankan memilih-milih tetangga, kita disuruh untuk memilih tetangga sebelum kita memilih rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jikalau ada orang yang memilih-milih membantu atau memilih-milih untuk berteman. Jikalau memilih-milih membantu adalah sesuatu yang keliru ataupun salah. Karena kita menolong orang lain, kita tidak usah melihat siapa dia. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, kita bantu dia. Bahkan berinteraksi dengan non-muslim saja, baginda Nabi SAW itu mengamalkannya. Seperti ketika beliau sudah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, yang mengisi kota Madinah pada saat itu bukan hanya muslim, tapi ada daripada Yahudi, ada daripada ahlul kitab, dan dari ahlul kitab ini sudah berbagai-bagai suku, dan Nabi SAW hidup berdamai dengan mereka, bahkan ada perjanjian perdamaian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau memilih untuk membantu, itu adalah sesuatu yang keliru. Tapi kalau memilih teman, dalam Islam kita dianjurkan untuk memilih teman. Contoh misalnya, ada ungkapan mengatakan la tashabanna qati'a. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang suka memutuskan silaturahim. Subhanallah. Maka kita disuruh memilih-milih sahabat. Jangan engkau bersahabat dengan jahilah, orang-orang yang bodoh. Karena betapa banyak orang berilmu malah celaka disebabkan karena temannya adalah orang yang jahil. Jangan engkau bersaudara atau bersahabat dengan orang yang pelit, ya bakhila. Orang yang pelit, orang yang kikir. Kenapa? Karena betapa banyak seorang dermawan tidak jadi mengeluarkan sedekahnya
Hartanya, infaknya disebabkan karena pengaruh daripada sahabatnya sendiri yang ternyata yang pelit itu bukan dia, tapi sahabatnya. Banyak orang sebelum menikah orangnya royal, tapi setelah menikah jadi susah untuk sedekahnya. Kenapa? Karena dia seranjang dengan orang yang pelit, yaitu pasangannya. Dia bersahabat dengan pasangannya yang ternyata ia pelit. Maka memilih-milih teman itu boleh, tapi jangan pernah memilih-milih untuk membantu orang lain, wabil khusus tetangga kita. Karena dia adalah orang yang paling berhak juga untuk mendapatkan bantuan kita. Bahkan diharamkan surga tadi, orang-orang yang tidak selamat tetangganya daripada bawaik atau baikah, keburukannya, yakni as-su, keburukannya. Jadi tetangganya selalu merasakan keburukan daripada tetangganya itu sendiri. Kalau ada tetangga kita ternyata memilih-milih teman, memilih-milih untuk membantu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita mestinya introspeksi diri. Kenapa kok saya tidak dipilih untuk dibantu dia? Karena kalau kita sudah perbaiki diri kita, jangankan para pecinta, para pembenci pun bisa luluh di hadapan kita. Lihat baginda Nabi SAW, betapa banyak yang diluluhkan oleh Rasulullah SAW, bukan melalui lisan, tapi melalui sikapnya. Maka kita bercermin, siapa tahu memang sikap kita yang membuat orang lain enggan untuk membantu kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi puas kan tadi? Jadi sudah terjawab dari Ustaz Ahmad kan, Ustaz Sam, masalah tetangga. Kenapa Kak? Siapa yang mobil parkir putih ya? Mobil warna putih parkir. Punya saya? Punya Kak. Kenapa Kak? Ada motor mau keluar tapi kalah mobil karya. Motor mau keluar tapi kalang sama kendaraan saya. Iya. Yaudah saya geser. Ntar ya Kak. Siap. Oke, jemaah di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Saya geser mobil sebentar. Jemaah alhamdulillah. Permisi. Bisa-bisanya kita ditinggal. Setelah yang satu ini ya, jemaah, kita lanjut.